pasti ada rintangan, ada masalah, ada tantangan dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Nehemia melewati rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan dia saat membangun tembok di Yerusalem. Saya akan membuka dengan sebuah ilustrasi. Saya akan membuka dengan sebuah ilustrasi. Kak Catur, silahkan tolong tampilkan gambar. Nah, ini permainan, sebuah permainan. Kalau di Jawa katanya permainan gobok sodor. Gobak ya, gobak. Bukan goblok ya, gobak, saudara. Kalau kami di Kupang namanya gala asing. Gala asing. Kalau tadi saya tanya Cece Novi, dia bilang ini mereka namanya asen. Jadi di tempat kita masing-masing ada namanya masing-masing. Jadi dari ilustrasi ini kita belajar, pasti semua sudah pernah main. Saya juga pernah main permainan ini. Dan permainan ini harus jeli, saudara. Kalau enggak kita ketangkap terus dan kalah terus. Kalau enggak jeli. Nah, dalam permainan ini kita akan melewati beberapa rintangan. Dari depan, ada yang tengah, ada yang belakang. Kalau kita melewati ini semua berarti kita menang. Kalau kita tidak melewati semua, kita ketangkap terus sama musuh kita, berarti kita tidak pernah menang. Kita tidak pernah akan ke belakang. Kalau sudah sampai belakang biasanya balik ke depan kan. Jadi balik ke depan kita harus lewati rintangan juga. Nah, ini yang kita akan pelajari tentang Nehemia. Ada beberapa tantangan yang dia alami saat mau membangun tembok Yerusalem. Kita akan melihat rintangan atau halangan yang dia halangi. Slide berikutnya, Kace. Nehemia mengalami begitu banyak halangan atau rintangan. Rintangan tersebut selalu menyerang dia dan timnya untuk menghentikan langkah mereka. Dari awal kita melihat bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan Yeremia. Dari kerajaan sampai di Yerusalem dia begitu banyak rintangan yang dia lewati. Tetapi bukan berarti semuanya ini mulus dan mudah, bahkan bisa jadi sebaliknya. Meski proses tidak selalu mulus dan mudah, meski perjalanan begitu banyak hambatan, rintangan, akan tetapi Nehemia tidak berhenti. Dia terus berjalan karena Nehemia tahu bahwa akan ada penyertaan Tuhan yang membuat dia berhasil. Rintangan yang begitu nyata dari Sanballat, Tobia dan Geshem. Sanballat, Tobia dan Geshem adalah orang-orang yang tidak ingin tembok di Yerusalem itu dibangun kembali. Mereka adalah para pemimpin di sekitar negara di Yerusalem. Dan mereka tidak ingin Yerusalem, kota itu layak kembali dibangun. Mereka menentang apa yang hendak Nehemia sedang lakukan. Faktanya dia menghadapi ada 6 krisis, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar 3 krisis saja atau 3 rintangan yang Nehemia akan hadapi. Berbeda dengan pembangunan kembali, tetapi alih-alih menyerah, dia menangani masing-masing. Satu persatu dia menyelesaikan rintangan atau menghadapi rintangan tersebut. Dan dia menggunakan 3 langkah untuk melewati rintangan tersebut. Kita akan melihat apa saja krisis yang dialami oleh Nehemia dan bagaimana dia menghadapinya. Rintangan pertama yaitu melalui ejekan, melalui olokan. Kita akan lihat di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan buat saudara semuanya. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria,
Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesaikan dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ada sekelompok orang yang mengolok, mengejek pekerjaan yang dilakukan Nehemia. Mereka berkata bahwa dia tidak akan mampu untuk membangun, bahkan ada kata anjing hutan akan merobohkan tembok itu. Di sini Nehemia meresponi apa yang sedang terjadi. Dia menghadapi masalah itu, dia memahami masalah yang sedang dia hadapi. Dia sedang diolok-olok. Dia sedang diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia sadar bahwa mereka sedang mengejeknya. Terkadang di dalam hidup kita alami seperti Nehemia. Kita diejek, kita diolok. Apabila kita melakukan suatu pekerjaan untuk Tuhan. Langkah apa yang Nehemia ambil dalam menghadapi orang-orang di sekitarnya? Kita melihat di dalam Nehemia 4 ayat 4-6. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Kita melihat ayat 4, saudara. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Nehemia. Waktu dia diejek, dia diolok oleh orang-orang di sekitarnya, dia bukan membalas olokan, dia bukan membalas ejekan, dia bukan membalas hinaan, tetapi dia datang pada Tuhan, dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan dengan saudara bisa lihat, ya Allah kami, dia datang curhat kepada Tuhan bahwa dia sedang diejek, dia sedang dihina untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dia melaporkan kepada Tuhan bahwa dia sedang dihina, dia sedang, kalau secara manusia Nehemia pasti pengen membalas ejekan dengan ejekan, olokan dengan olokan. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau kita ditampar pipi kiri, kita berikan pipi kanan. Tapi secara manusia, kalau kamu tampar, saya juga tampar. Benar kan? Saya pernah dengar cerita dari Kak Jelili sebelum bertobat. Dia kalau orang nantang dia nantang balik. Kalau orang sentuh dia berarti dia sentuh balik. Kalau tidak sentuh balik berarti dia nggak tenang. Tapi setelah di Hong Kong, Tuhan tangkap dia, saudara. Dia boleh orang tampar pipi kiri, dia kasih pipi kanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Nehemia. Saat kita dihina, saat kita diolok, saat kita dimaki, mari kita datang pada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan apa yang terjadi di sekitar kita. Langkah berikut yang dilakukan oleh Nehemia, dia bukan saja berdoa, tapi dia mengatasi masalah itu. Kita lihat di ayat ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi
dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia bukan saja berdoa kepada Tuhan, tetapi dia mengatasi masalah yang sedang terjadi. Dia tidak membalas, dia tidak sakit hati, dia tidak marah, tapi dia terus membangun apa yang ditugaskan Tuhan kepada dia. Bahkan orang-orang di sekitar dia bekerja dengan segenap hati. Mereka tidak membalasnya, mereka tidak tersinggung, mereka tidak lemah untuk terus bekerja apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Nehemia. Nehemia dan timnya tetap kuat meskipun dihina. Mereka tidak menjadi hancur dan tidak menjadi kumpulan orang-orang yang sedih dan orang-orang yang menyerah. Tetapi mereka tetap membangun tembok yang ditugaskan Tuhan kepada mereka. Pertanyaan bagi kita semua, kapan terakhir kalinya seorang menghina saudara atau mengejek saudara saat Anda melakukan pekerjaan Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkan sejenak. Mari kita belajar dari Nehemia. Saat kita diejek, sekali lagi saya katakan, saat kita diejek, saat kita dihina, saat kita diolok, mari kita datang pada Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya semua di sini pasti punya masalah. Pasti pernah diejek, pasti pernah diolok. Mari kita belajar dari Nehemia. Ejekan orang yang kita bisa mengatasi, ejekan orang dengan cara berdoa kepada Tuhan dan jangan patah semangat. Kita semua baru di sini, saudara, baru beberapa bulan. Mari kita belajar dari Nehemia. Kita tetap semangat melayani di tempat ini. Walaupun nanti mungkin ada gesekan-gesekan, ada kata-kata yang tidak enak dari teman, mungkin mereka suaranya fals, gitarnya tidak bagus. Mari kita belajar dari Nehemia sekali lagi. Oke, lanjut. Rintangan kedua yang dihadapi oleh Nehemia. Kita lihat di Nehemia 4 ayat 7 sampai 8. Ketika Sambalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Mari kita sama-sama garis bawahi. Mereka semua bersepakat memerangi dan mengadakan kekacauan. Saudara, Tobia, Sanbalat dan orang Arab itu, Geshem namanya. Mereka tidak mengolok saja, mereka tidak mengejek saja, mereka tidak merendahkan saja, tapi mereka mau memerang serta mengadakan kekacauan di Yerusalem. Nehemia menghadapi ancaman bahwa mereka akan menyerang dan melakukan kekacauan di Yerusalem. Sekali lagi Yeremia datang kepada Tuhan. Dia tidak menyerang balik walaupun dia punya orang-orang yang gagah di sekitarnya. Dia tidak memerang balik Sanbalat dan teman-temannya, tetapi dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang sedang direncanakan oleh Sanbalat dan teman-temannya. Dalam hal ini Nehemia mengatasinya dengan cara berdoa kepada Tuhan di dalam Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Kita garis bawahi, kami berdoa.
Nehemia bukan saja berdoa sendiri, tetapi di situ ada kata kami. Berarti dia dengan orang-orang yang siap membangun tembok itu, mereka datang kepada Tuhan. Mereka meminta kekuatan kepada Tuhan. Mereka menceritakan ancaman yang mereka sedang hadapi. Mereka meminta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana mereka mengatasi masalah itu. Bagaimana mereka harus menghadapi masalah itu. Bagaimana mereka mendapatkan jalan keluar untuk menghadapi apa yang direncanakan oleh Sanballat dan teman-temannya. Setelah Nehemia berdoa, dia mengatasi masalah itu. Nehemia tidak teralihkan fokusnya, dia tetap fokus kepada pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pembangunan tembok. Nehemia mengatur tim penjagaan siang dan malam karena ancaman penyerangan yang akan dilakukan oleh musuh. Kita lihat kembali ayat 9. Dia mengadakan penjagaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengalami suatu ancaman, kita mengalami suatu masalah yang besar, setelah kita berdoa, kita jangan diam saja, saudara. Orang Kupang bilang, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita cuma berdoa, burung saja kalau dapat makanan harus terbang, saudara. Dia tidak duduk di sangkar, tapi dia harus terbang. Dan Nehemia mengatasi itu. Dia melakukan penjagaan siang malam agar mereka punya persiapan, supaya kalau musuh datang, mereka punya kekuatan untuk melawan. Karena mereka sudah tahu, Nehemia sudah tahu bahwa akan ada serangan dari Sanballat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita jangan terpengaruh dengan ancaman, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang mau menjatuhkan kita. Kalau seumpamanya Kak Catur hari ini mau melayani, tiba-tiba temannya, Kak Catur kita ke pantai yuk, atau kita kemana. Saya harap Kak Catur jangan terpengaruh, karena dia tugas, saudara. Kalau dia tidak hadir, kacau semua. Nanti dia disidang oleh Pak Yeremia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia mengajarkan, maaf saudara, Nehemia mengajarkan kepada kita agar kita tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan pekerjaan kita. Tetapkanlah prioritas kita untuk Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan bagaimana kita mengatasi masalah itu. Bagaimana kita bisa melawan masalah itu. Dan tentunya kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Nehemia melewati 2 rintangan, ada 1 rintangan lagi yang harus dia hadapi, yaitu rintangan ketiga, rintangan melalui keputusasaan. Nehemia 4 ayat 10-12. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali. Tetapi lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingati kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal. Sekarang masalahnya adalah para pekerja mulai putus asa, saudara. Tadi mereka semangat, tapi sekarang karena ancaman begitu banyak datang, ada orang-orang yang tidak senang dengan pembangunan ini datang mengancam mereka.
Bahkan mereka ingin membunuh saudara. Dan Nehemia datang kepada Tuhan lagi, sekali lagi. Mereka datang menyerahkan kepada Tuhan. Karena dia melihat bahwa para pekerja pembangunan ini sudah mulai putus asa. Karena ada ancaman dan ejekan lagi dari teman-teman Sanbalat. Mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan pembangunan tembok ini. Kalau orang sudah putus asa, pasti dia tidak mau melakukan sesuatu. Kalau orang sudah putus asa, biasanya dia ingin menyerah. Tuhan, saya tak sanggup lagi. Tuhan, saya ingin menyerah. Terkadang saya mengalami hal itu. Kadang-kadang merasa sendiri, ingin menyerah dengan segala sesuatu. Mungkin ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Saya pernah ingin menyerah karena merasa putus asa. Saya datang pada Pak Ari, Pak, saya tidak mau jadi ketua Kindong Group lagi. Dan saya dinasihati sama Pak Ari, Pak Ari bilang, Ruth, ingat berdoa, minta kekuatan pada Tuhan. Banyak-banyak yang dinasihati oleh Pak Ari dan menguatkan saya untuk saya terus maju untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia mengatasi masalah ini sambil berdoa. Nehemia 4 ayat 13 sampai 14. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia mengambil sebuah tindakan. Dia menempatkan beberapa rakyat untuk berjaga-jaga. Agar bisa mengatasi itu, Nehemia mengambil tindakan, dan Nehemia berkata dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Tentu saja mungkin tidak tertulis di sini bahwa Nehemia berdoa, tapi dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia berkata, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ingatlah, sekali lagi saya katakan, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nehemia mengatasi masalah ini sambil berdoa dengan meminta hikmat sehingga dia bisa mengatakan kalimat ini. Dan mari kita belajar kepada Nehemia bahwa kita punya Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dia menyusun rencana, dia menghabiskan waktu untuk fokus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rintangan sering membuat kita terganggu, kehilangan semangat, dan menjadi lemah. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita belajar kepada Nehemia. Kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Mari kita belajar dari Nehemia. Kita tetap fokus kepada visi dan misi Tuhan. Kita tetap fokus kepada pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita akan terganggu, mungkin kita tidak
semangat, mungkin kita putus asa saudara. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita melalui Nehemia bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu memberikan jalan keluar bagi kita untuk mengatasi semua rintangan yang ada di sekitar kita. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami sebuah ejekan, sedang mengalami sebuah elokan yang membuat kita putus asa, yang membuat kita sering tidak ingin melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita melalui Nehemia yang mendapatkan ejekan, mendapatkan ancaman secara fisik, dan mendapatkan sebuah ancaman itu, orang-orang di sekitarnya menjadi putus asa. Kita belajar dari Nehemia, dia tidak menyerah meskipun banyak rintangan dalam hidupnya, karena Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan. Kita lihat dari rintangan 1 dan 2, 3, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berharap kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk melewati semua tantangan yang ada di dalam hidupnya. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana doa saudara hari-hari ini? Masihkah saudara berdoa tentang masalah yang sedang saudara hadapi? Atau saudara menghadapi masalah itu dengan kekuatan sendiri? Sekali lagi mari kita belajar kepada Nehemia bahwa segala masalah kita, segala rintangan yang kita hadapi, kita bisa lewati dengan sebuah doa. Doa itu sangat penting dalam hidup kita saudara, karena ada lagu yang mengatakan doa adalah jembatan kita dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain selain doa. Dan saya menutup firman Tuhan siang hari ini dengan sebuah kesaksian. Saya pertama kali datang di Hong Kong, saya bersama sahabat saya Ernie, Lisa, kami satu PT. Dan itu banyak tantangan yang kami hadapi. Kami dari Kupang datang harus bergabung dengan orang-orang asing. Saya sempat menyerah saudara. Saya bilang kepada kakak saya nggak mau ke Hong Kong. Dan kakak saya menyuruh saya, dia bilang kalau kamu nggak mau ke Hong Kong berarti kamu harus kembalikan semua uang yang diberikan PT kepada kamu. Dan kita baru belum 1 minggu di situ saudara, kita harus kembalikan 4 juta. Tetapi ada orang-orang yang di sekitar situ menguatkan saya dengan doa, dengan pujian, sehingga saya bertahan tempat itu. Sampai Ernie sama Lisa sudah berangkat, saya masih 8 bulan di PT saudara. Terus sebelum saya masuk Hong Kong, saya sudah mendapatkan kabar dari orang yang saya akan gantikan. Dia telepon ke PT, dia bilang, majikan kamu baik, tetapi teman kamu yang tidak baik. Dia bilang begitu, karena kami ada 2 orang. Terus saya bilang, emangnya dia orang mana? Sama-sama orang Indonesia, tetapi dia bilang, kamu akan bersaing dengan dia. Bukan bersaing saja, tetapi dia akan memanfaatkan kamu dalam hal keuangan.
Jadi mereka intinya sudah masalah dengan majikan, ya biasanya kalau dua orang bilang katanya cari muka begitu saudara. Jadi pasti kalau kita yang baru harus banyak mengalah. Kalau tidak mengalah berarti tidak finish. Saya datang ke Hong Kong, saya masuk ke rumah majikan. Yang saya tidak takut itu teman saya, tetapi pekerjaannya saudara. Tidur itu jam 2, jam 3 karena majikan punya restoran dan banyak tamu. Sebelum corona restoran itu ramai sekali saudara, apalagi hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan saya hampir menyerah untuk bekerja di sana, tetapi tiap malam saya ajak Lisa sama Ernie, kita berdoa. Sampai selesai kerja, kita bertiga berdoa. Dan Tuhan memberikan saya kekuatan sehingga saya boleh finish. Bahkan saya mendengarkan puji-pujian lewat YouTube. Bahkan majikan saya dimenangkan oleh puji-pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita tidak menyerah, Tuhan sedang mempersiapkan kita sesuatu. Kalau kita menyerah, berarti sesuatu yang dipersiapkan oleh Tuhan, kita tidak akan dapatkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia terus berusaha dengan kekuatan dari Tuhan, dengan cara berdoa, dengan cara mengatasi dan memahami masalah apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Biarlah kita terus belajar agar setiap masalah yang dalam kehidupan kita bisa atasi. Haleluya. Saya undang tim musik WL, kita angkat satu pujian. Jangan pernah menyerah. Kita masuk. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang sedang dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji selalu nyata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tolong kami semua Tuhan, agar kami tidak menyerah Tuhan, agar kami tidak putus asa saat kami mengatasi masalah atau rintangan dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Bapa, kami boleh belajar dari Nehemia Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk melewati rintangan-rintangan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kekuatan dari Engkau Tuhan
Engkau selalu berikan kepada kami semua. Ajar kami Bapa agar kami tetap setia kepadamu Tuhan, agar kami tetap taat kepadamu Tuhan, untuk menjalankan tugas dari Engkau Tuhan. Secara manusia Tuhan kami tak mampu Tuhan, namun kami percaya Bapa, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Engkau berikan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya.